Baik, insya Allah kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Sekretaris Program Studi dan Ketua Kelompok Riset Sistem Informasi Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Puji Rahayu. Yang terhormat, Chairman of Yayasan Lentera Anak, Ibu Lisda Sundari. Yang terhormat, Ibu Dwi Ade Handayani MKOM, selaku dosen pengabdian masyarakat sistem informasi. Yang terhormat, Bapak-Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Agus Melas, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Bapak Fardan STMSC Pakar Networking, Cybernetics, dan Engineering Management. Yang terhormat rekan-rekan tim Yayasan Lentera Anak, dan teman-teman muda yang kami banggakan, para peserta dari berbagai komunitas, organisasi, dan pemuda. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di acara pengabdian kepada masyarakat Sistem Informasi Universitas Mercu Buana, bekerjasama dengan Yayasan Lentera Anak, mengadakan webtin dengan tema Literasi Digital untuk Remaja sebagai Pemilih Pemula dalam menghadapi Pemilu 2024. Baik teman-teman sekalian, tahun politik 2024 sudah di depan mata. Partai politik, figur publik, hingga tokoh-tokoh politik sudah mulai menunjukkan pilihan politik mereka. Berkaca pada pemilu tahun 2019 kemarin, masyarakat dihadapi dengan tercampur-campurnya informasi yang mungkin saja hoax, mungkin saja betul, dan juga banyak kampanye-kampanye yang kampanye hitam atau black campaign, dan juga ujaran kebencian. Di situ membuat para pendukung semakin vokal dan akhirnya membuat suasana dan situasi media sosial kurang kondusif. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir teman-teman kita pemilih pemula yang mungkin 4 tahun lalu, belum sampai 4 tahun ya, 3 tahun lalu belum bisa memilih. Nah mungkin tahun depan saatnya sudah bisa memilih. Bagaimana menjadi pemilih pemula yang cerdas juga ada kiat-kiatnya. Insya Allah 2 jam ke depan kita akan bahas tuntas dengan narasumber kita pada hari ini. Universitas Mercu Buana, semoga jaya sepanjang masa. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Mercu Buana, terima kasih juga teman-teman yang muda yang hadir hari ini. Insya Allah mudah-mudahan hari ini memberi banyak informasi kepada kita, sehingga kita tahu apa yang harus bisa kita lakukan di masa mendatang. Baik, langsung saja tanpa lama-lama. Hari ini kita akan masuk ke acara inti. Alhamdulillah, narasumber kita sudah hadir, yaitu Bapak Agus Melas. Terima kasih sudah hadir, Pak, dan juga Pak Fardan. Kita manggilnya Mas aja kali ya, Mas Melas dan Mas Fardan. Terima kasih sudah hadir. Ini posisi, kalau kita lihat sebenarnya dalam berbagai data-data yang dirilis oleh lembaga survei kredibel secara berkala, justru kita bisa lihat kalau kemudian pemilih muda ini justru sebagian besar pihak misalnya menyatakan mereka dinilai apatis, padahal tidak gitu. Justru kalau kita lihat sebenarnya pemilih muda ini termasuk orang-orang yang punya antusiasme yang tinggi. Ini terkait dengan pandangan-pandangan berbagai generasi. Kalau kemudian mungkin di diskusi ini mungkin generasi Z ya, Gen Z lah yang Gen Z gitu yang paling dominan gitu. Tapi ini kira-kira harapan-harapan mereka, pandangan publik terhadap politik, harapannya ada kedekatan antara partai politik dengan para generasi muda, terutama ini dalam konteks mendekatkan aspirasi semacam itu. Nah, kemudian pandangan anak muda terhadap politik juga sebenarnya macam-macam ya. Tapi yang jelas ada banyak harapan yang ditumpukan pada proses politik dan pemilu tahun 2024. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita mau rangkul ataupun kita mau sangkal, masa depan Indonesia ke depan, termasuk pemilu 2024, ada di tangan dan inisiatif anak-anak muda. Apakah mereka menggunakan hak pilihnya
untuk menentukan masa depannya atau tidak. Nah, tadi disampaikan juga Pak Melas bahwa keberadaan teman-teman kita semua yang muda-muda ini nih ternyata cukup dominan gitu, cukup dominan. Artinya apa? Ya, kalau dia cukup dominan, maka dia memiliki tentu kontribusi yang cukup besar juga nih nanti keputusan-keputusan yang diambil oleh anak-anak muda ini. Nah, sehingga kita harus bisa nih memastikan betul kepada teman-teman kita, kepada generasi kita yang masih muda-muda ini, bahwa kita bisa memberikan kontribusi yang sangat berkualitas gitu, sangat berkualitas. Sebenarnya seperti apa sih sosial media itu bagi seorang politisi? Saya mau share ya beberapa screen yang jadi proses yang nyata atau terjadi nih di luar negeri. Jadi ada katakanlah dia namanya Boris, ini sambil dari Face ya, face.com. Ya apa namanya media di luar negeri, dia membuat reportasi waktu itu. Jadi katakanlah ada Boris, dia bikin fake news. Kemudian fake newsnya itu dia coba sebar-sebarkan tuh, dibikin website, disebarkan di Facebook. Mungkin generasinya dia banyak di Facebook ya. Mungkin ada juga yang di Instagram, pokoknya banyak dia masuk ke grup-grup, mungkin di WhatsApp juga masuk. Akhirnya apa? Ternyata dari dia bikin website, nyebarin berita-berita fake news itu, dia tuh dapat untungnya banyak, dapat uangnya tuh banyak gitu. Bahkan di reportnya dia, itu bahkan 16.000. Nah, case-nya ini pemilunya itu di Amerika, tapi dianya, si Borisnya itu tuh nggak ada di Amerika, tapi adanya di Macedonian gitu. Di Macedonian nggak langsung ada di Amerika. Jadi dia bikin fake news-nya dari negara yang lain, tapi fake news-nya itu, kontennya itu terkait dengan pemilu yang ada di Amerika. Dan ternyata, begitu, karena viral, clickbait di sana-sini, akhirnya dapat duitnya tuh banyak gitu. Karena mungkin dari iklan, kliknya, pokoknya banyak dia dapat duit dari situ gitu. Termasuk mungkin ada yang menyewa jasanya si Boris ini. Dia sampai bahkan dapat 16.000 US. Padahal teman-temannya dia, misalkan itu dapatnya $371 doang tuh per bulan yang misalkan dia bisa dapatkan. Nah, berita-berita ini, viral-viral ini akhirnya juga banyak tuh diadopsi oleh orang-orang lain. Akhirnya banyak yang bikin website-website palsu, banyak yang bikin, intinya menyebarkan propaganda lah, menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Yang penting viral, yang penting mendukung calon tertentu, itu terus banyak terjadi. Ya saya rasa sih mungkin kalau teman-teman ingat juga di 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya mungkin juga ada ya di Indonesia. Nah ini diantara beberapa report akhirnya muncul karena saking masifnya di dunia internet itu tuh banyak sekali berita-berita yang fake news dan seterusnya. Dan ya memang dia bekerja sama pada akhirnya. Jadi ternyata dia bikin berita ini bukan karena idealisme bahwa ya saya bikin berita ini tuh karena pengen memajukan pilihan saya gitu. Atau ada visi misi yang saya dukung yang sesuai dengan ide saya, bukan, tapi karena uang gitu kan, pure karena uang. Dan ini berbahaya kan, ini kan berbahaya gitu, ini sangat-sangat berbahaya. Dia sih untung, tapi impact-nya yang diberikan kepada masyarakat itu menurut saya sangat berbahaya. Dan itu apapun motifnya mereka, tapi ini berarti harus menjadi border nih bagi kita, awareness gitu, bahwa kita harus hati-hati loh gitu ketika dapat berita kita ini benar atau tidak ya. Nah, itulah makanya kita membutuhkan digital literasi. Nah, kita lihat contohnya ya. Memang selama ini ada tuh fake news, hoax, sama hate speech. Oh, banyak banget. Bahkan hari-hari ini kita pernah, bahkan bukan level kita nih, rakyat biasa yang pernah ketipu. Presiden pun pernah ketipu. Ini itu bisa dihukum loh di Indonesia. Nah, setidaknya ada 3 hal. Pertama, ada misinformation, ada disinformation, sama ada malinformation. Misinformation itu sebetulnya beritanya benar, ya. Beritanya salah, tapi tersebar, akhirnya membuat keributan gitu ya, membuat keributan. Nah, tapi sadar sebetulnya bahwa itu tuh salah gitu, pada akhirnya salah, tapi tidak ada niatan untuk buat keributan. Nah, yang bahaya ini yang dua yang di bawah nih, disinformation sama malinformation. Ini kayak fake news sama hoax. Jadi kalau disinformation itu informasinya salah, tapi sengaja disebar. Tujuannya apa? Ya itu tadi menyebabkan gangguan ya atau keributan, keramaian gitu. Nah, kalau malinformation ya informasinya benar informasinya kayak tadi tuh mukanya bonyok gitu ya, informasinya benar mukanya bonyok gitu. Tapi ketika dia menyampaikan bahwa bonyoknya karena dipukul kan gitu ya, bonyoknya karena dipukul gitu dan seterusnya, nah itu yang bikin jadi rame, itu malinformation ya. Makanya penting apa yang kita butuhkan skillnya supaya kita tidak menjadi bagian yang seperti itu. Yang kita butuhkan adalah digital literasi. Apa sih digital literasi? Itu kemampuan kita untuk mencari tahu, kemampuan kita mengevaluasi, kemampuan kita untuk mengkomunikasikan informasi, by definisi seperti ini.
apabila kita mendapatkan suatu data atau suatu informasi. Nah, digital literasi, apa yang kira-kira yang kita butuhkan nih untuk bisa kita bawa pulang supaya kita tidak menjadi bagian yang ikut salah karena expose informasi yang kita terima itu masuk ke diri kita. Setidaknya ada 2. Pertama, pastikan kita memiliki kemampuan locate and verify. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita bicaranya locate and verify, mengetahui dan bisa memverifikasi, oh ini tuh cukup populer tidak ya beritanya. Oh kalau setidaknya kalau cukup populer mungkin dia punya dewan redaksi. Kalau dia punya dewan redaksi, ya mungkin biasnya tidak terlalu besar misalkan. Terus yang kedua adalah understanding how digital information comes. Ya tadi, media literasi. Kita tuh harus benar-benar tahu bahwa informasi yang kita terima di media itu pasti ada yang produce kan. Ya produce-nya mungkin dari fakta. Tapi lagi-lagi pendekatan mereka ketika menyajikan media itu bisa jadi berbeda. Artinya apa? Dengan kita memahami ini, maka perasaan kita tuh semacam punya ruang yang lebih besar. Ketika mendapatkan informasi-informasi yang katakanlah misalkan nih, ini harusnya mengganggu kita nih, kita jadi tidak terganggu, ya atau siapa. Nah terakhir ya yang ingin saya kenapa ini menjadi penting, kita ingin teman-teman semuanya, saya dan rekan-rekan yang hadir hari ini itu menjadi orang yang literasinya ya, information literate citizen, orang yang memiliki literasi. Sehingga we are empowered to make right choices. Jadi kita bisa memilih benar-benar pilihan yang benar, seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini jadi agen perubahan ya, bisa ini juga ke rekan-rekan yang lain. Ada yang suka nyebarin hoaxes, gampang sekali mau forward message di WA, di TikTok, sebar informasi di Instagram. Mungkin perlu kita kasih tahu, kalau itu nggak benar, sebaiknya jangan di-share, kalau belum diverifikasi. Oke. Baik, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita akan mengadakan kuis dengan platform Quizizz ya. Akan dipandu hostnya oleh Bu Dwi Ade Handayani. Silakan Bu Dwi Ade. Terima kasih Kak Taskia. Kita panggilnya Kak Taskia ya. Yuk kita mau mulai kuis. Siap-siap ya. Tadi materi udah pada nyatet semua kan ya. Sengaja kita belum kasih PDF-nya biar teman-teman ingat-ingat lagi tadi. Semua pertanyaan yang ada di kuis ini adalah dari materinya 2 pemateri tadi. Oke, di sini di layar sudah terlihat untuk link dan kodenya. Silahkan teman-teman bisa join, sudah 3 orang. Selamat ya, nanti ketika absen bisa dituliskan untuk nomor dompet digitalnya. Oke, terima kasih Bu Taski. Yap, alhamdulillah kuis sudah selesai, diskusi sudah selesai. Satu lagi, dimohon untuk mengisi daftar hadir untuk kita kirimkan e-sertifikat dan juga nanti ada data di situ yang bisa kita gunakan untuk pemenang-pemenang kuis. Jangan lupa ikutin challenge yang tadi diinfokan oleh Nina. Dan ya, jangan lupa isi daftar hadir ya. Karena saya lihat yang isi baru sedikit, jadi harus segera diisi. Terima kasih saya ucapkan untuk semua peserta yang hadir, untuk Yayasan Lentera Anak. Alhamdulillah acara sudah kita lalui bersama. Mohon maaf selama penyelenggaraan ada salah-salah dari saya. Saya Taskia Herdi, Bu Dwi Ade Handayani, dan juga tim Lentera Anak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.